Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Jadi kali ini kita akan melanjutkan video kelima kita tentang CRUD kelas. Jadi ini agak lumayan gampang CRUD kelas ya, karena CRUD kelas kita nanti bisa mengambil dari atau merubah dari yang SPP tadi. Jadi untuk yang pertama kita akan mengejar itu ya cepatnya. Jadi yang pertama silakan buka file SPP teman-teman tadi di admin SPP. Lalu kita simpan ulang, kita save as menjadi kelas.php. Kita simpan. Setelah kita simpan, kita rubah data-data yang berhubungan dengan kata-kata SPP ini, kita rubah menjadi kelas. Misal data SPP kita rubah menjadi data kelas tambah SPP. Kita nanti membuat file yang namanya tambah kelas, dan ini tombolnya tambah kelas. Nah, untuk apa aja nanti tabel yang ada diisi tabel di SPP? Kok di SPP di kelas ada apa aja? Ada nama kelas dan kompetensi keahlian. Jadi kita nanti ada bukan tahun, namun nama kelas dan kompetensi keahlian. Seperti ini. Lalu di bagian bawahnya lagi, ini kan sudah kita save as di kelas ya. Jadi kita select from class, kita rubah kelas, order by ID kelas itu menjadi dates. Nah, selanjutnya yang bagian bawahnya lagi, yang data tahun, kita rubah menjadi nama kelas. Nah, yang di dalam data ini ya disesuaikan dengan nama yang di sini. Struktur kita yang sesuai dengan ini, kompetensi keahlian, nama kelas ini. Kalau enggak, teman-teman malas ngetik, di copy aja seperti ini, nanti dipastekan kompetensi keahlian. Ini nama kelas sudah, di sini kompetensi keahlian. Nah, yang ini edit SPP kita rubah menjadi edit kelas. ID SPP kita rubah menjadi ID kelas. ID SPP ini lagi kita rubah menjadi ID kelas. Pokoknya kita rubah yang kata-kata SPP menjadi kelas. Ini lagi hapus SPP menjadi hapus kelas. Sebelahnya ID SPP-nya kita rubah menjadi ID kelas. Data ID SPP kita rubah menjadi data kelas. Nah, selesai, kita simpan. Kita sudah bisa membuat view kelas atau tampil data kelas. Mudah bukan kalau kita tinggal men-save dari SPP tadi. Kita akan coba jalankan. Sini, kita klik aja tombol menu kelas. Nah, maka sudah ada form kelas kita. Selanjutnya teman-teman, kita harus membuat, ini sudah view-nya ya, kita akan membuat si tambah kelas ini sendiri. Tambah kelas masih error karena belum ada file tambah kelas. Jadi tambah kelas ini nanti kita akan save-kan dari si tambah SPP. Jadi kita buka tambah SPP, kita open tambah SPP. Tambah SPP ini ya. Lalu kita save as lagi teman-teman. Kita save as lagi menjadi tambah kelas. Tambah kelas, lalu kita save. Nah, kata-kata yang berhubungan dengan SPP kita rubah menjadi kelas. Seperti tadi ya. Pokoknya kita rubah menjadi kelas. Proses tambah SPP kita rubah menjadi proses tambah kelas. Di dalamnya, ingat teman-teman, di SPP, di kelas itu ada nama kelas. Tahunnya kita rubah menjadi nama kelas. Tipenya nama kelas itu teks. Name-nya kita buat menjadi nama kelas. Maksimal like-nya kita hapus saja karena tidak ada maksimal panjangnya ya. Terus selanjutnya itu kompetensi keahliannya di bawahnya ini. Tipenya kita buat menjadi teks juga. Name-nya kompetensi keahlian. Ingat jangan salah menulis kompetensi keahlian. Maksimal panjangnya juga kita hapus. Lalu kita simpan. Jadi sangat mudah kita membuatnya ya kalau sudah membuat SPP tadi. Kita coba klik tambah kelas. Nah, nanti sudah ada. Nih, ada nama kelas, ada kompetensi keahlian. Nah, cepat ya. Jadi kita tinggal membuat proses tambah kelas. Dari mana kita ngambilnya?
kita ngambil juga dari proses tambah SPP. Kita buka dulu proses tambah SPP. Nah, ini kita simpan ulang atau kita save as menjadi proses tambah kelas. Kita save proses tambah kelasnya, kita rubah tahun ini menjadi nama kelas. Ingat ya, yang tahun kita rubah menjadi nama kelas. Nominal kita rubah menjadi kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian ini disesuaikan dengan yang ini ya. Di dalam name-nya ini, jika name-nya ini beda dengan yang ini, maka dia nggak akan masuk ke dalam database kita, maka akan kosong. Terus selanjutnya kita rubah yang SQL. Kita rubah SQL ini bukan SPP, namun kelas. Di dalam kelas itu ada apa aja? Ada nama kelas, koma, ada kompetensi keahlian. Ini ya, 2 jadi komponen. Nah, yang tahun juga kita rubah menjadi nama kelas. Ini sesuai dengan ini, nama kelas dan kompetensi keahlian. Keahlian sudah. Kalau sudah, yang di bawahnya nih, yang nomor 10 di tempat saya ini dirubah. Jangan location URL-nya SPP, namun kelas. Dan yang juga di 12 ini jangan lupa dirubah menjadi kelas. Oke, kita simpan. Kita akan coba memasukkan teman-teman datanya. Ini sangat mudah ya kita membuatnya. Kita refresh dulu. Nama kelasnya misal 12 RPL 4, kompetensi keahliannya RPL. Perangkat lunak kita simpan, masuk. Kita tambah lagi misalkan RPL 5, bisa perangkat lunak kita simpan, sudah. Kita tambah lagi misalkan 12 RPL 6, kita masukkan lunak, kita simpan. Jadi sangat mudah sekali teman-teman ya. Terus selanjutnya kita akan membuat yang edit PHP-nya ini. Editnya ini kita akan buat dengan cara gimana lagi? Edit ya, edit kita ambil sama kita buka yang dari edit SPP. Edit SPP kita buka, lalu kita simpan save as lagi. Kita save as lagi. Save as menjadi edit kelas. Kita save menjadi edit kelas. Nah, di ID SPP kita rubah menjadi ID kelas. ID SPP juga kita rubah jadi ID kelas. Pokoknya yang berhubungan dengan SPP kita rubah menjadi kelas. Ini juga ID ini juga kita rubah. Teman-teman, yang SPP menjadi kelas. Sudah, kalau sudah kita ke bawah lagi. Ini edit data SPP. Kita rubah menjadi halaman edit data kelas. Untuk URL-nya juga kita rubah kelas. Nah, yang ini proses edit SPP kita rubah menjadi proses edit kelas. ID SPP kita rubah jadi ID kelas. Ini juga menjadi ID kelas. Di seluruh yang berupa SPP kita rubah menjadi kelas. Nah, untuk ini kita rubah juga teman-teman. Ini bukan tahun, tapi kita buat menjadi nama kelas. Ini bukan tahun, namun nama kelas. Tipenya bukan number, tipenya itu text. Name tahunnya ini kita rubah menjadi nama kelas. Maksimal like-nya kita hapus teman-teman. Nah, kita hapus. Yang nominal kita rubah menjadi kompetensi keahlian. Value-nya kita rubah menjadi kompetensi keahlian sesuai dengan di database. Tipenya kita rubah menjadi text. Name-nya kita rubah menjadi kompetensi keahlian. Dan maksimal like-nya kita hapus ya. Sama kita hapus. Sudah kita seperti ini. Lalu kita simpan. Kita akan coba jalankan keluar atau tidak editnya. Kita misal edit yang RPL 5 yang tengah-tengah ya. Kita edit, keluarnya RPL 5. Jika kita klik yang RPL 4, maka keluarnya RPL 4. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membuat proses edit kelas tersebut. Ini proses edit kelas, kita akan buat
kita buka dulu proses mana ya? Proses edit SPP. Kita nge-save as lagi, teman-teman. Kita nge-save as lagi. Kita file, kita save as menjadi proses edit kelas. Oke. Nah, lalu yang berbau SPP kita rubah menjadi ID kelas. Ups, maaf. Di kelas ini juga kita rubah menjadi ID kelas. Ini menjadi nama kelas. Ini juga menjadi nama kelas. Yang di bawahnya menjadi kompetensi keahlian. Bawah juga kompetensi keahlian. Nah, untuk ini kita rubah. Ini update kelas set nama kelas sama dengan kita rubah ini ya, nama kelas, nominal kita rubah menjadi kompetensi keahlian, kompetensi keahlian kita rubah menjadi kompetensi keahlian. Nah, where-nya kita rubah where ID kelas. Kelas, jangan sampai ada yang salah ya nulisnya. Kelas sama dengan ID kelas seperti ini. Jadi kita rubah menjadi semuanya menjadi kelas karena kita save as dari SPP menjadi proses edit kelas. Nah, untuk URL-nya kita rubah ke kelas dan bawah ini juga ke kelas. Kita simpan. Nah, lalu kita coba ya teman-teman, jalan atau tidak. Nah, kita mau rubah yang RPL 4 misal menjadi RPL 1. Kita rubah 4 menjadi RPL 1, lalu kita simpan. Nah, RPL 4 tadi berubah menjadi RPL 1. Untuk selanjutnya, kita akan merubah yang hapus titik PHP. Kok hapus titik PHP? Akan membuat fitur yang hapus ini sendiri. Fitur hapus ini kita bisa save as juga. Kita buka dulu, kita save as dari yang hapus SPP, kita simpan ulang atau kita save as menjadi hapus kelas titik PHP. Oke, kalau sudah kita rubah ID SPP menjadi ID kelas. Kita rubah menjadi ID kelas. Delete from class where ID kelas sama dengan ID kelas. Location-nya jangan lupa bukan ke SPP namun ke kelas. Dan ini juga jangan lupa URL-nya ke kelas. Jadi sudah selesai. Kita sudah membuat hapus kelas. Kita akan coba. Kita refresh. Kita akan hapus yang RPL 1, coba hapus, kita oke. Nah, RPL 1 sudah kehapus. Jadi kita sudah membuat root kelas. Jadi kita tinggal men-save as dari yang SPP tadi, tinggal merubah komponen-komponen tabel yang perlu kita rubah. Jadi mungkin itu yang dapat saya berikan di tutorial kelima ini. Tetap semangat, jangan menyerah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.